ada 5 kondisi yang membuat doa seseorang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yaitu makan makanan yang haram. Yang kedua, orang yang terus-menerus mendolimi pihak lain. Yang ketiga, ketika seseorang berdoa tapi hatinya ghaflah, hatinya kemudian kosong, hatinya tidak konsentrasi, tidak ingat sama Allah. Yang keempat, yaitu orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang kelima, yaitu orang-orang yang membenci saudaranya sesama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, semoga masih terus semangat menjalani ibadah-ibadah terbaik di bulan suci yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Ketika Allah berbicara tentang perintah puasa, Allah mengaitkannya dengan bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Dan di ayat selanjutnya Al-Baqarah 186 tiba-tiba Allah bicara tentang bagaimana cara doa yang terbaik. Apa hubungan antara puasa, Quran dan doa? Para ulama mengatakan kalau doa kita mau mustajabah, maka doa itu bisa didahului. Sebelum kita berdoa adalah kita berpuasa terlebih dahulu, dan kemudian setelah itu kita membaca Al-Quran, dan setelah selesai Quran kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, berdoalah kepadaku maka doa kalian akan aku ijabah. Semua kita pasti menginginkan doa kita adalah doa-doa yang dikabulkan, doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengabarkan kepada kita ada doa yang tidak tertolak. Pertama, doanya seorang imam yang adil. Yang kedua, as-shaimi hatta yuftira, yaitu doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan yang ketiga, doanya orang yang terdolimi. Jadi menjadi wajar, bahkan semua keinginan kita, bahwa semua doa-doa kita, hajat kita, harapan-harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tahukah sahabat-sahabatku, ada yang membuat dan menjadi lantaran atau sebab doa-doa kita tertolak. Al-Alamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Nafaisul Uluwiyah fi Masail Sufiyah mengatakan ada 5 kondisi yang membuat doa seseorang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah aklul haram, yaitu makan makanan yang haram, atau bahkan walubsuhu, yaitu memakai pakaian yang haram. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan ada orang yang berdoa, ya Allah, dengan segala hajat, pengen dikabulkan segala apa yang dia inginkan, tapi dia lupa bahwa apa yang dia pakai ketika dia berdoa memanggil ya Allah itu adalah pakaian yang haram. Dia lupa bahwa makanan yang terisi kemudian di perutnya juga makanan yang haram. Bahkan sajadah di mana dia bersujud dan kemudian dia duduk di atasnya juga sajadah dari cara atau jadi uang yang haram. Mana mungkin kemudian ketika kemudian pakaian yang kita gunakan untuk berdoa, perut kita penuh dengan hal yang haram, bahkan sajadah kita juga haram, kemudian kita berdoa kepada Allah, pasti menjadi sebab tertolaknya doa kita. Yang kedua, maka orang yang tertolak doanya adalah orang yang terus-menerus mendolimi pihak lain.
Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain, tapi Allah tidak akan mengampuni kedoliman kepada sesama sebelum orang tersebut mendapatkan halal, mendapatkan ridho dari orang yang didolimi. Maka kalau tidak mau doa kita kemudian tertolak, kedoliman kepada sesama mari kita hindarkan, dan kalau sudah terlanjur mari kita mohon ridho dan maaf kepada mereka. Yang ketiga yang menjadi sebab juga tertolaknya doa kita adalah waddu'a'u ma'al ghaflati indallah. Ketika seseorang berdoa tapi hatinya ghaflah, hatinya kemudian kosong, hatinya tidak konsentrasi, tidak ingat sama Allah, maka ini menjadi penting. Janganlah kita kemudian berdoa tapi hati kita sedang tidak nyambung sama Allah. Wa'lamu anallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafil. Allah sesungguhnya tidak menjawab, tidak mengabulkan doa dari orang yang berdoa tapi hatinya kemudian kosong, hatinya tidak nyambung, hatinya kemudian lalai akan doa itu. Yang keempat yang menjadi sebab tertolaknya doa adalah ayyakuna qati'an li arhami, yaitu orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka penting menjaga tali silaturahmi di antara sesama saudara, bahkan orang tua dan sesama manusia. Karena itu kalau kita putuskan, padahal rahim adalah salah satu nama Allah, akan menjadi sebab tertolaknya doa kita. Yang kelima, kata Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad adalah musyakhinan li ba'di ikhwani al-mu'min wa hajaran lahum bi ghairi haq, yaitu orang-orang yang membenci saudaranya sesama muslim dan mereka kemudian bahkan tidak berbicara kepada mereka tanpa alasan yang jelas. Maka Al-Quran melarang kita untuk tidak saling membenci, saling mendengki, tidak saling membelakangi, dan kita Al-Quran menyuruh kita wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah terhadap sesama muslim sebagai seorang saudara, dan seseorang dilarang tidak berbicara kepada sesamanya melebihi 3 hari 3 malam. Itulah beberapa catatan sahabat-sahabatku yang membuat tertolak kemudian tidak terkabulkan doa kita. Ada yang berhubungan dengan fisik, yaitu makanan dan pakaiannya haram. Ada yang hubungannya dengan hablum minan nas, yaitu kedoliman kepada sesama, kemudian memutuskan tali silaturahmi dan membenci, bahkan tidak berbicara kepada saudaranya. Dan yang terakhir berhubungan dengan hati, yaitu kita ghaflah, atau ketika kita berdoa hati kita tapai lalai. Mudah-mudahan kita bisa hindarkan 5 hal ini, sehingga doa-doa yang kita panjatkan ke hadapan Allah adalah doa-doa yang mustajabah, doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.